Shalom, selamat sore semua teman-teman yang udah bergabung. Ya, puji Tuhan di sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk pemuda-pemudi, untuk menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pemuda. Saya akan sapa teman-teman yang ada di Zoom. Di sini ada Bu Angel, ada Martin, ada Priscilla, ada Fiska, ada Eva, Kak Debbie, Cece, ada Martina, ada Daniel, ada Yosua, ada Mas Kris juga, dan ada Pak Agus. Shalom, selamat sore Pak Agus. Pak Agus akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Ya, puji nama Tuhan teman-teman, kita boleh beribadah bersama-sama di sore hari ini. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita. Sungguh indah, sungguh mulia, sungguh berharga kasih Tuhan atas hidup kita. Mari teman-teman di sore hari ini kita mengambil saat teduh sejenak, kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah di sore hari ini. Mari teman-teman kita naikkan satu pujian, sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi?
Kak Agus yang akan bawa kita dalam doa sekalian firman Tuhan, waktu dan kesempatan. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan sungguh nyata atas kami. Kami bersyukur di tengah berbagai hal, Engkau tetap menolong, menyertai, memberkati karena keselamatan yang datang daripadamu, sungguh nyata berlaku atas kami semua. Biarlah Tuhan sore hari ini anugerahkan kepada kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami menangkap kehendak dan maksud Bapa bagi hidup kami. Supaya kami hidup di dalamnya, sehingga maksud dan tujuan Tuhan tergenapi sempurna atas hidup kami, sungguh amat baik adanya. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, biarlah kiranya kami diajar oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sore, Pak. Ini tolong yang satu yang GKMI Cempaka Putih pinnya diturunkan ini. Nah, ini saya cek dulu ya, siapa yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan belajar kita kemarin ya. Kita kemarin belajar tentang keluarga dalam rancangan agung Tuhan. Dan kita mulai dari rancangan agung Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah belajar dari A sampai Z berkaitan dengan rancangan agung Tuhan. Dan secara prinsip adalah bahwa Tuhan itu punya rencana agung, punya rancangan. Dan rancangannya adalah sungguh amat baik. Itu bagi semesta alam raya yang Dia ciptakan. Nah, kenapa begitu? Karena Allah adalah baik. Sehingga tidak mungkin apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan atau dikerjakan sungguh amat baik. Dan Ia rindu untuk memastikan bahwa apa yang dirancangkan sungguh amat baik itu tetap terjadi. Jadi Dia bukan tipikal orang atau pribadi yang kalau begitu mengerjakan lalu tinggal begitu saja. Kalau kita biasa belajar, perhatikan kalau kita memasuki ibadah ada namanya votum. Votum itu selalu dimulai dari perkataan bahwa pertolongan kita asalnya ialah dari Tuhan Allah semesta alam, Khalik langit dan bumi, yang karena kesetiaannya tidak akan pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Jadi yang kalian harus ketahui adalah rancangan agung Tuhan yang sungguh amat baik bagi ciptaannya, bagi semesta alam raya yang diciptakannya, itu Dia mau memastikan bahwa tetap sungguh amat baik dan menjadi sungguh amat baik. Sama sekali Ia tidak menginginkan keburukan atau hal yang jelek itu terjadi atas kita. Nah, kita itu kan seringkali ngomong gini, wah aku ini lagi dicobai oleh Tuhan. Maka karena aku dicobai oleh Tuhan, yang terjadi dalam hidupku lagi buruk. Kita berpikir hal yang buruk itu berasal dari Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan nggak begitu. Karena firman Tuhan mengatakan Allah tidak pernah mencobai, tetapi justru manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginan itu sudah matang, lalu kemudian berbuah, maka buahnya itu adalah maut. Jadi hal yang buruk terjadi bukan karena Allah. Mana mungkin Allah lalu kemudian melakukan hal yang buruk? Karena Dia tidak pernah bisa menyangkali dirinya yang baik itu. God is good. Dan yang nggak bisa dilakukan oleh Allah adalah menyangkali dirinya yang baik, yang penuh kasih, yang penuh rahmat, yang penuh kemurahan. Itu karakter pribadi Allah. Sehingga nggak mungkin Dia lalu menyangkali dirinya dan yang nggak baik itu dikaruniakan kepada kita. Nggak mungkin. Gitu. Sehingga kalau sesuatu itu nggak baik, satu, bisa jadi memang karena kesalahan kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 kan jelas bahwa apa yang dialami oleh manusia, apa yang dialami oleh semesta ini, dan mengalami hal yang buruk dalam arti sungguh amat baik itu berubah menjadi keterkutukan, kehidupan dalam kekekalan itu lalu kemudian berubah dalam menjadi kebinasaan. Kenapa? Karena memang manusia memilih jalannya sendiri dan tidak memilih untuk tunduk dan taat kepada Allah.
pilihan manusia yang secara bebas diberikan oleh Tuhan itu, tetapi justru dipilih secara salah dalam arti justru tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah, maka itu akan membawa manusia kepada kehancuran. Terang berubah menjadi gelap, tertata menjadi kacau balau, lalu keterberkatan menjadi keterkutukan, kehidupan menjadi kebinasaan. Itu perpindahan yang jelas. Padahal apa yang diciptakan Allah itu kan satu, kekekalan jelas, keteraturan jelas, sungguh amat baik jelas, berkat sudah sangat jelas. Lalu oleh karena pilihan yang salah itu menghancurkan semua-muanya. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk dalam hidup kita, jangan terbiasa lalu kemudian kita menyalahkan Allah. Pertama justru kita harus introspeksi apa yang sesungguhnya terjadi dengan kita. Karena kita ini dicobai oleh diri kita sendiri, keinginan daging kita sendiri. Gitu. Dan kita cenderung untuk ada di sana. Nah, maka kita memerlukan namanya kesadaran diri. Orang itu perlu punya kesadaran diri yang tinggi. Kalau kesadaran diri kita rendah, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita nggak mengenali diri kita nggak tahu apa yang kita lakukan salah atau benar, itu masalah. Karena justru yang bisa membawa kita untuk kembali kepada Allah adalah kesadaran diri. Yang membuat kita mengalami pemulihan itu dimulai dari kesadaran diri. Yang menolong kita untuk mengalami kebangkitan itu adalah kesadaran diri. Kita tentu ingatkan kisah tentang anak bungsu yang hilang lalu kemudian kembali kepada bapaknya. Kapan dia melangkahkan kaki kepada bapaknya? Kapan lalu kemudian akhirnya dia bisa dipulihkan, dimandikan dengan bersih, dikenakan jubah, dikenakan cincin dan dipestakan oleh bapaknya? Saat dia menyadari dirinya, maka orang itu harus tahu diri. Kadang kalau bahasanya ketinggian agak susah ya. Kesadaran diri itu bahasa psikologis, bahasa filosofis. Nah, tahu diri, gitu. Mengenali dirinya, tahu gitu. Kalau dia salah ya cepat gitu. Sadari bahwa engkau ini sedang salah jalanmu, engkau ini sedang keliru, pola pikirmu sedang salah, perkataanmu itu nggak benar. Engkau sedang belok gitu. Nah, kesadaran-kesadaran ini perlu. Nah, kalau kesadaran diri nggak terjadi ya, maka yang kedua yang sering kali saya sebut masuk adalah melalui feedback atau teguran. Nah, teguran itu bisa berasal dari mana? Teguran itu bisa lewat orang, lewat bacaan, lewat sesuatu yang terjadi yang orang lain katakan kepada kita. Misalnya kita diingatkan. Nah, orang yang mudah mengalami pertumbuhan adalah, sorry sebentar ya. Ada yang menolong saya, kayaknya AC di kantor ini bocor. Netes ini. Nah, orang mudah berubah, mudah dipulihkan, mudah kembali memasuki rancangan Allah yang sungguh amat baik itu kalau kesadaran dirinya tinggi. Mudah sadar, enggak usah harus ditegur, tetapi dia berefleksi sendiri sehingga dia melangkah kepada Tuhan dan cepat dipulihkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah kalau dia enggak memiliki kesadaran ya dia harus ditegur gitu. Nah, yang bisa negur itu biasanya orang tua, pendeta, teman, atau bacaan Alkitab kita, renungan kita, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kan orang nggak peka. Orang itu nggak suka kalau kemudian diingatkan. Orang nggak suka kalau ditegur. Orang nggak suka kalau kemudian dibeli umpan balik. Atau mendapatkan kritik. Nah, seringkali kita mengatakan, saya termasuk orang yang suka dengan kritik. Enggak kenyataannya. Nah, seringkali kalau kita diingatkan mudah marah. Kalau kita ditegur, lalu kemudian kayaknya sih di depan baik-baik aja, tapi bisa jadi di belakang ngerundel. Gitu. Nah, kalau orang yang mudah ditegur, mudah berubah, di sini nih penting. Gitu. Contoh, ada nggak di Alkitab yang, kalau tadi kan kesadaran tingginya kan kisah tentang anak yang hilang, yang pulang kepada bapaknya. Yang mudah ditegur, Daud. Daud itu pernah berbuat salah. Pernah berbuat dosa, dan dosanya itu juga nggak kecil. Tetapi begitu Nabi Nathan dikirim Tuhan untuk menegur dia, nggak usah perlu waktu lama. Nah, seringkali orang kan nggak mudah terima teguran itu. Bahkan bisa jadi karena Daud ini raja yang berkuasa, punya otoritas,
Nathan yang negur bisa kemudian dibunuh oleh dia. Apaan sih lu? Gua raja nih. Lu ngomong apa? Suka-suka gua dong melakukan ini. Ini kan hidup gua. Gua juga punya kuasa. Siapapun terserah dong keputusan. Suka-suka gue gitu. Tapi enggak. Begitu ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung kemudian berkabung. Dia jubahnya dilepaskan, mengenakan kain kabung, berikatkan kepalanya, lalu kemudian tidur di atas debu. Itu tanda bahwa dia sadar dan mengalami apa namanya ya, sangat menyesal dengan apa yang dilakukan. Dan penyesalan yang dilakukan itu kemudian melahirkan pertobatan. Dan pertobatan itu yang menjadikan Tuhan berkenan kepada Daud. Kalau dilihat misalnya dosanya Saul sama Daud itu besar siapa? Ya enggak bisa besar-besaran dosa, karena dosa adalah dosa, iya. Tetapi kalau dari kasat mata dosanya Daud itu banyak gitu. Di samping perselingkuhan, di samping lalu kemudian dia membunuh, dia bersekongkol, dia menggunakan saksi dusta, macam-macam tuh sebenarnya dosanya Daud. Tetapi Tuhan sanggup untuk memulihkan dia karena begitu mendapat teguran, dia cepat sadar. Nah, kan kalau orang kesadaran dirinya rendah, ditegur pun nggak bisa, ini sulit. Maka seringkali Tuhan izinkan terjadi tragedi atas hidupnya. Nah, berharap bahwa dengan tragedi itu orang jadi ingat, orang jadi mudah gitu. Karena apa? Supaya orang udah sadar bahwa dirinya memang terbatas, dirinya bisa salah, dan karena kesalahannya itu menghancurkan dirinya. Nah, saya senang menggunakan istilah semacam tragedi ataupun tantangan ataupun masalah itu diizinkan Tuhan. Bukan dihadirkan Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan terjadi. Tujuannya apa? Ya supaya kita sadar diri. Dan setelah sadar diri mengalami pertobatan, dan setelah mengalami pertobatan kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian rancangan agungnya berlaku kembali atas hidupnya. Gitu. Nah, antara kesadaran diri, feedback, dan juga tragedi yang terjadi dalam hidup, semuanya mengarah kepada satu hal tujuannya, yaitu supaya kita kembali kepada Allah dan masuk kembali kepada rancangan agungnya. Nah, Kejadian pasal 3 juga mengajarkan kepada kita bahwa konsekuensi dari tindakan kita itu, apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan selalu mengandung konsekuensi. Jangan pernah berpikir bahwa engkau kalau mengambil keputusan, lalu engkau melangkah, lalu kemudian nggak ada konsekuensinya. Maka orang harus sungguh-sungguh untuk memikirkan, jangan asal ngomong, jangan asal memutuskan, jangan asal bertindak. Karena bisa jadi perkataan dan tindakan kita itu malah justru menghancurkan hidup kita sendiri. Perilaku kita menghancurkan kita sendiri. Kita kan seringkali bilang, ya, saya ini modelnya orangnya memang begini, Pak, ceplas-ceplos. Pokoknya apa yang rasanya nggak benar, saya akan ngomong. Iya, nggak apa-apa sih. Tetapi berpikir nggak bahwa perkataanmu itu bisa menyakitkan orang, sikapmu itu bisa melukai, dan bisa membuat orang trauma. Atau kemudian mengatakan, saya nggak peduli dengan itu, kan itu urusannya dia. Ya iyalah, kalau hidup lalu kemudian hanya engkau nggak memikirkan orang lain, egois banget dong gitu. Egois banget kalau begitu. Engkau hanya tahu dirimu tapi nggak tahu orang lain. Itu sangat rendah nilainya. Orang yang hanya tahu dirinya, tetapi orang tidak peduli dengan orang lain, dan bahkan dia memutuskan apapun, lalu bersikap apapun, sesukanya sendiri tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya mau ngalami apa, wah rendah sekali kalau begitu orang semacam ini. Dan nggak boleh. Justru kan firman Tuhan mengatakan, satu, kita itu harus berkenan di hadapan Tuhan, dan yang kedua adalah berkenan di hadapan manusia. Itu kalimat firman Tuhan yang menjelaskan pertumbuhan. Jadi kalau kita baca tentang Samuel misalnya ya, Samuel itu kan sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada orang Israel. Ketika saat itu kemudian Imam Eli dan anak-anaknya yang menjadi imam atas umat Allah ternyata tidak diperkenan oleh Tuhan karena orang tuanya tidak menegur anak-anaknya. Anak-anak Imam Eli ini yang harusnya menjadi imam dan pemimpin-pemimpin justru malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekian lama Tuhan tidak berfirman sampai hadirnya Samuel. Dan Samuel kecil itu pun mendengar suara Tuhan supaya Tuhan menitipkan pesan atasnya.
Nah, satu hal yang dicatat oleh firman Tuhan itu, maka Samuel itu bertumbuh semakin besar. Dan pertumbuhan yang semakin besar itu dikatakan dalam proses pertumbuhan itu adalah semakin berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Itu sama seperti yang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus bertumbuh, semakin menjadi besar, Alkitab pun catat semakin berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi rancangan agung Allah itu tidak hanya bersifat personal, tetapi juga bersifat komunal. Jadi nggak ada orang hanya egois untuk mengatakan bahwa rancangan Allah itu hanya baik bagiku. Oh, enggak. Tetapi juga baik untuk semua orang. Baik untuk seluruh ciptaan. Bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh bumi dan semesta alam raya yang diciptakan, karena Allah menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Sehingga kalau kita hanya berpikir dalam kerangka kebaikan itu hanya untuk diri kita, terlalu sempit kita memahami rancangan Allah. Karena rancangan Allah itu luasnya luar biasa. Kalau firman Tuhan kepada orang-orang di Efesus, Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya engkau mengenal apa yang betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa luasnya kasih Tuhan. Jadi kasih anugerah Tuhan, rancangan Allah itu memang sedemikian luasnya, sehingga itu yang harus kita percayai, betapa kasih Kristus semacam itu. Sehingga kalau kita hanya memahami hidup kita dalam rancangan Allah, dan itu hanya kita pahami untuk urusan secara pribadi kita saja, itu namanya egois. Karena Allah tidak pernah merancangkan itu hanya untuk dirimu saja, tetapi rancangan untuk hal yang lebih luas. Sehingga engkau nggak bisa mengatakan bahwa orang lain tidak menjadi bagian dari rancangan Allah. Engkau nggak bisa mengatakan bahwa kelompok yang lain nggak bisa menjadi bagian dari rancangan Allah. Contoh, ketika Tuhan itu memilih Abraham untuk mengikat perjanjian dengan Abraham, maka Allah dalam perjanjian lama itu kan kita mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti keluarga dan keturunan Abraham. Lalu Tuhan berkata begini, Abraham, sinilah, pergilah, kamu akan aku berkati, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, dan seperti pasir-pasir di laut. Kalau engkau bisa menghitung jumlah pasir yang ada di laut, demikianlah banyaknya keturunanmu. Nah, itu berkat tersendiri bagi Abraham, karena memiliki keturunan itu bagi orang Yahudi pada masa itu tanda bahwa Tuhan berkenan. Kalau nggak ada keturunan, tanda bahwa Tuhan tidak berkenan. Itu simbol yang sering kali dipakai dalam kehidupan di masa lalu itu. Nah, ini berkat sungguhnya yang besar bagi Abraham, karena Abraham memiliki keturunan. Sehingga ketika Abraham nggak punya keturunan, nggak punya anak, itu kan sedih banget. Dia sudah tua, lalu Sarah istrinya juga sudah tua. Lalu dia ngobrol sama Tuhan, ya sudahlah Tuhan, janjimu biar akan menjadi terbang seperti angin, bahwa aku akan mati tanpa keturunan, dan seluruh warisanku nanti aku akan wariskan kepada hamba-hambaku, budak-budakku, orang-orangku. Tuhan bilang, enggak. Aku akan memberikan seorang anak keturunan kepadamu. Nah, janji Tuhan apa dengan keturunannya? Tuhan mengatakan gini, dan dengan oleh keturunanmu itu, segala bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi, perhatikan maksud dan rancangan Allah yang sungguh amat baik. Bukan hanya untuk Abraham sendiri, ya memang Abraham sendiri secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Ada janji Allah khusus buatnya. Tetapi berkat Tuhan bagi dirinya itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi mengapa Tuhan memberikan berkatnya secara pribadi kepada Abraham? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian juga keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga kalau kita ngomongin tentang rancangan Allah yang sungguh amat baik, maka jangan pernah berpikir itu sifatnya adalah sangat egois. Tetapi ini justru sangat-sangat bagi banyak orang dan bagi semesta alam raya. Sehingga kalau ada orang merasa hidupnya diberkati dan hanya bersyukur, buat saya cetek. Ya namanya diberkati ya bersyukur ya wajar gitu. Tetapi kira-kira tahu nggak kenapa engkau diberkati? Kenapa engkau terikat perjanjian dengan Allah? Ya supaya
melalui kehadiranmu, seluruh bangsa, seluruh orang yang ada di muka bumi ini terberkati. Sehingga kalau orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, itu bukan rancangan agung. Rancangan agung Tuhan, kala justru kita melihat ini untuk banyak orang, untuk semua bangsa, dan untuk seluruh ciptaan. Dan aku menjadi bagian yang diberkati, supaya aku menjadi berkat bagi semesta alam raya. Nah, ini harus kita pahami. Maka kalau kita mengatakan bahwa hidupku rancangan Tuhan itu hebat sih buat hidup. Iya, tapi so what gitu. So what? Misalnya aku dapat gaji, gajiku naik, banyak ini jabatanku, so what gitu. Karena Tuhan tidak pernah hanya merancangkan dan berhenti sampai di situ. Karena Tuhan merancangkannya jauh lebih besar daripada itu. Sehingga kalau kita hanya berpikir secupak itu, nah kita nanti nggak memahami apa artinya keluarga dalam rancangan Allah. Jadi sampai di situ, saya mau tegaskan satu hal. Rancangan agung Tuhan tidak pernah berlaku hanya untuk satu pribadi saja secara egoistik, tetapi lebih besar daripada itu untuk semesta alam raya. Sehingga kalau toh ada rancangan Allah yang berlaku secara pribadi, pasti tujuannya adalah untuk menjadi berkat lebih luas dan lebih besar lagi. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan itu terjadi. Nah, itu sama ketika firman Tuhan berkata bahwa dalam persekutuan dengan Adam, maka kita ini juga hidup dalam dosa. Yang orang seringkali juga pahami dosa keturunan karena kita ini anaknya Adam. Nah, sebenarnya kan bukan soal hanya dosanya diwariskan, tetapi kecenderungan kita lalu berbuat dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 5, firman Tuhan kan mengatakan, lalu Allah melihat bahwa kecenderungan manusia berbuat jahat. Itu kalau kita baca sebelum peristiwa air bah. Nah, kecenderungan itu dimaksud automatically. Sesuatu yang secara natural itu memang berlaku gitu. Jadi AC kalau dinyalakan ya naturnya dingin. Kipas angin naturnya ngeluarin angin. TV ngeluarin apa namanya gambar. Lampu ngeluarin cahaya, itu natur. Nah, manusia begitu jatuh dalam dosa, mengalami persekutuan dengan Adam, maka naturnya itu selalu berbuat jahat. Kecenderungannya adalah berbuat jahat dan dosa. Nah, ini kan namanya menular. Menular. Hal yang baik pun menular, hal yang buruk pun menular. Contoh kalau kita dalam satu grup gitu, lalu kita ngantuk, salah satu ngantuk, itu kan kemudian ngantuk semua. Nguap satu, nguap semua. Gitu. Nah, sama seperti hal yang buruk itu ditularkan, maka kebaikan pun sama, itu pun ditularkan. Sama seperti keterkutukan kita itu terjadi oleh karena perbuatan dosa, maka oleh dosa itulah kemudian berakibat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ya, coba lihat Kejadian pasal 3 lagi. Contoh ketika Adam itu melanggar apa yang Tuhan perintahkan ketika Tuhan berkata jangan makan pohon ini, lalu dia makan. Kan firman Tuhan lalu mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Engkau akan berusaha payah mencari rezekimu di tanah ini. Dan yang engkau hasilkan itu rumput duri dan semak duri dan engkau akan makan daripadanya. Engkau akan bersusah payah sampai engkau mati. Nah, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan hanya berefek untuk diri kita sendiri, lalu kita mengatakan, itu suka-suka gua. Kenapa? Kalau ini kan gue tanggung sendiri. Saya siap kok nanggung masalah. Iya, nggak apa-apa. Tapi kenyataannya bahwa tidak pernah sesuatu itu berdiri sendiri. Karena rancangan Tuhan itu membuat seluruh ciptaan itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ada rantai, ada ikatan-ikatan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau dirimu itu, diri kita ini pribadi itu melakukan hal yang buruk, maka itu pun akan berefek rantai. Gitu. Nggak bisa lalu kemudian berdiri sendiri. Dan engkau egois mengatakan bahwa enggak lah, ini yang penting kan aku tanggung sendiri. Misalnya kalau aku melakukan sesuatu, ya nggak usah peduli dengan hidupku. Karena aku sanggup kok, aku mau kok menanggungnya. Ya nggak bisa gitu, karena orang lain pun akan bisa menanggungnya dan ikut menanggung dari apa yang
menjadi kesalahanmu. Contoh nih, hidup ini kan ada rantai makanan. Kenapa lalu kemudian kita sangat takut kalau ada binatang tertentu atau ada hal tertentu yang punah? Nah, kalau yang punah itu ternyata adalah salah satu rantai makanan, maka yang punah itu, rantai itu kan ada saling berikatan gitu, lalu kemudian hilang, missing link namanya, linknya hilang, ya udah ke belakangnya lalu kemudian hilang, dan kalau ke belakangnya hilang, mempengaruhi lagi. Ya, contoh sederhana kalau dalam dunia ilmu hayat atau ilmu biologi kan gini, manusia itu makan tumbuhan. Tumbuhan bisa hidup dari mana? Dari tanah. Lalu kemudian kalau manusia mati, dimakan apa? Cacing. Cacing dimakan apa? Cacing dimakan bakteri dan seterusnya. Gitu. Jadi itu kan sebuah lingkaran. Padahal kemudian dari bakteri yang diuraikan oleh bakteri lalu jadi pupuk, lalu jadi tanaman, muter terus gitu. Lalu kalau kemudian jadi missing link atau linknya hilang, ya sudah, hancur semua tatanan. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa engkau egois. Sekali lagi, dan Tuhan memiliki rancangan agung itu memang secara utuh supaya terikat satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Nah, sama seperti kalau hal yang buruk itu lalu kemudian merusakkan yang buruk karena persekutuan dengan Adam kita mati, maka sesungguhnya kalau kita baik, kalau kita benar, kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang baik benar di hadapan Tuhan dan manusia, di hadapan Allah dan manusia, maka pun dampaknya juga besar. Mosok Pak, sejauh itu besarnya. Oke deh, kita cek lagi. Misalnya tentang Nuh. Nuh itu kan hanya seorang diri bersama dengan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Keputusan Nuh untuk menjadi orang benar dan dalam pandangan Allah itu berkenan, Allah memandang Nuh itu pengaruhnya besar loh bagi kehidupan. Coba kalau enggak, nah semua air bah lalu kemudian menghancurkannya dan enggak ada bahtera Nuh dan enggak ada yang melanjutkan kehidupan. Tetapi dari kemudian ketaatan Nuh itulah, lalu kemudian semuanya menjadi menurunkan bangsa-bangsa hingga kita pada saat ini. Kalau nggak ada yang taat, lalu kemudian memilih taat dalam hidupnya, ya nggak akan terjadi apa-apa. Padahal ketaatan satu orang itu bisa berakibatnya sangat-sangat besar dalam master plan Allah. Masuk begitu Pak? Itu salah satu hanya contoh tentang Nuh misalnya. Belum tentang yang lain-lain lagi. Misalnya ketaatan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak taat misalnya, Tuhan Yesus nggak taat kepada Bapa, nggak ada proses penyelamatan, penebusan, nggak ada. Karena Tuhan punya pilihan. Gitu. Kalau kalian dulu itu zaman Pak Agus mahasiswa ada satu buku, satu film judulnya Jesus the Last Temptation. Itu temptation itu cobaan, tantangan Yesus yang terakhir. Tantangan Yesus yang terakhir itu apa? Justru dalam gambaran film itu adalah Tuhan Yesus sudah di atas kayu salib. Itu saat itu dia ada di Taman Getsemane. Itu kan tantangan terakhir. Pilihannya adalah, ya Bapa, kalaulah boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Itu artinya Tuhan Yesus punya pilihan nih. Aku mau menolak cawan maut yang harus aku minum untuk penebusan dan penyelamatan manusia, memberikan tubuhku dan darahku supaya menebus manusia. Dan jalannya adalah jalan salib, jalannya adalah jalan kematian. Atau nggak mau deh itu, aku mau ambil jalanku sendiri. Itu pergumulan yang besar. Lalu kemudian dari Taman Getsemane itu digambarkan oleh pembuat filmnya, itu macam-macam alternatifnya. Salah satu alternatifnya adalah Tuhan Yesus sempat taat. Lalu kemudian di atas kayu salib, dan ketika dia terpampang di atas kayu salib, dia memilih untuk turun dari atas kayu salib, lalu kemudian menyelinap pergi, lalu kemudian hidup sebagaimana layaknya orang, menikah dan punya anak. Itu masuk dalam bayangannya gitu. Dipikirnya kan itu sesuatu yang itu kemungkinan terjadi gitu.
Kalau itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus saat di Taman Getsemani, sangat mudah. Tetapi apakah lalu kemudian karya penebusan terjadi? Enggak. Justru karena ketaatan itu, dan harus minum cawan, yang cawan maut, cawan kematian, jalan salib, dan sampai di atas kayu salib, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tetelestai, tuntas, lunas, sempurna itu, dan terjadi pengaruh. Rancangan agung Tuhan itu sungguh amat baik, dan penyelamatan bagi semuanya. Jadi sama seperti persekutuan kita dengan Adam, maka kita mendapatkan kematian, maka sama seperti persekutuan dengan Kristus yang taat kepada Bapa, kita mengalami memiliki kehidupan yang kekal dan pengharapan. Maka jangan pernah menyepelekan keputusan-keputusan hidupmu, hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar, dan langkah-langkah yang akan kau ambil. Karena sekecil apapun langkah yang kau ambil dan hal-hal yang kau lakukan, itu pasti berpengaruh buat hidupmu dan buat orang-orang di sekitarmu. Apakah akan menghancurkan dirimu sendiri, menghancurkan orang-orang di sekitarmu. Maka bisa jadi rancangan-rancangan yang besar nggak berlaku atas engkau karena engkau memilih yang keliru. Maka firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa sih pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik? Karena memang hal yang buruk itu pengaruhnya kuat. Sehingga kebiasaan-kebiasaanmu yang baik itu bisa tergeser. Hal-hal yang baik dalam dirimu tiba-tiba hilang karena engkau punya pergaulan yang buruk. Nah, nanti akan ada efeknya dalam kehidupan berkeluarga dalam rancangan Allah. Karena berkeluarga kan sebuah relasi, dan juga relasi itu adalah bagian dari pergaulan. Kalau salah memilih jodoh, rusak semuanya. Engkau yang sudah baik lalu memilih calon atau pasangan hidup yang nggak benar, wah itu merusak semua-muanya, merusak hidupmu dan merusak tatanan banyak hal. Nah, tapi yang perlu kita pahami memang rancangan Allah dulu, yang kemarin sungguh amat baik. Kalau nggak baik, jangan lalu nyalahkan dia. Yang kedua, seringkali gini, di samping nyalahkan Allah itu adalah nyalahkan orang di sekitar kita. Jangan cepat-cepat nyalain orang. Kalau nyalain orang, kira-kira menyelesaikan persoalan nggak? Kita terlalu mudah untuk secepat mungkin apapun yang kita alami itu harus ada yang salah gitu loh. Kalau kita sudah nyalain Tuhan, lalu nyalain orang-orang di sekitar kita. Dan kita berhenti sampai di situ. Kalau kita hobinya hanya menyalahkan orang, itu menyisakan apa? Luka. Menyisakan apa? Kecewa. Menyisakan apa? Trauma. Jadi kalau kita terbiasa untuk kritik orang, hidupnya komplain, hidupnya terus kemudian nyalahin terus gitu dalam orang lain, hati-hati loh. Nanti isimu adalah luka, kecewa, dan trauma. Dan secara psikologis bisa kita cek deh. Orang-orang yang sukanya itu menyalahin Tuhan, nyalahin orang lain, pasti luka, kecewa, dan trauma. Makanya hati-hati. Nah justru kalau nggak boleh nyalahin Tuhan, jangan nyalahin orang lain. Atau kemudian ketiga, kita nyalahin keadaan kita. Situasinya begini kok, kan saya kan miskin, makanya saya nggak bisa itu. Saya kan nggak terlalu cakep, nggak ganteng, nggak cantik, nggak putih, nggak molek, nggak apa, maka saya begini-begini. Itu keadaan. Ngapain kita nyalain keadaan? Nah, yang saya mau taruh di kepala kalian itu adalah gini. Sama sekali Allah nggak merancangkan yang buruk dalam hidupmu. Karena rancangan Allah sungguh amat baik, dan master plan atas hidupmu itu sungguh amat baik. Kalau kemudian rancangan Allah yang sungguh amat baik itu lalu kemudian yang terjadi adalah kok nggak baik, something wrong, ada yang terjadi, ada yang salah. Tetapi tidak harus, nggak boleh kemudian cepat-cepat menyalahkan Tuhan, orang-orang di sekelilingmu, atau keadaan. Karena itu nggak menyelesaikan persoalan. Nggak menyelesaikan persoalan. Nah, maka kesadaran diri itu penting. Contoh lagi, saya suka contoh lagi tokoh-tokoh di Alkitab ya. Kenapa Saul itu ditolak oleh Tuhan? Berbeda dengan Daud. Kita berpikir, ya karena Daud lebih baik daripada Saul. Siapa bilang? Saul itu unggul loh. Saul itu hebat loh. Dia raja pertama. Tapi yang membedakan Saul dan Daud adalah
Saul itu kesadaran dirinya rendah. Nggak mudah untuk menerima teguran. Dan nggak mudah untuk lalu kemudian bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan masuk dalam rancangannya. Sehingga justru ketika dia ditegur, wah dia marah. Bahkan ketika Tuhan sudah memberikan Daud untuk menjadi pengawal dia, malah Daud dianggap sebagai saingan, lalu mau dibunuh. Kenapa? Karena Saul insecure. Saul insecure. Nah, si samping kesadaran tinggi, kesadaran diri yang rendah, orang menjadi insecure. Kenapa dia insecure? Karena dia merasa bahwa dia nggak diterima, dia ditolak. Nah, mindset kita tentang master plan Allah, teman, itu taruh dalam pikiranmu, itu membuat kita secure, peace gitu. Nggak perlu merasa terancam hidupmu. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa engkau dikasihi, engkau mulia dan engkau berharga, engkau istimewa. Dan Tuhan merancangkan yang sungguh amat baik atas hidupmu. Sehingga bahkan sesuatu yang buruk itu berlaku atasmu tidak pernah bisa membatalkan rancangan agung Tuhan. Kalau minggu lalu Pak Agus sampaikan tentang kasus Yusuf. Yusuf yang punya mimpi, Yusuf yang dapat karunia, Yusuf yang dapat penglihatan dari Tuhan tentang rancangan agung Tuhan bagi hidupnya dan bagi bangsanya dan juga bangsa yang lebih besar. Engkau tahu bahwa apa yang dialami sangat menyakitkan. Tetapi ingat, nggak perlu kita insecure, nggak perlu kita kemudian kecewa, nggak perlu kemudian terluka dan trauma. Kalau engkau mempercayai dan meyakini bahwa rancangan agung Tuhan itu ajaib dan mulia dan sungguh amat baik. Bagi siapa? Bagimu dan bagi seisi rumahmu dan bagi semesta alam raya yang diciptakannya. Sehingga kalau kita merasa terancam, merasa insecure gitu, saya yakin bahwa engkau nggak mempercayai bahwa apapun keadaanmu, apapun kondisimu, engkau berharga, engkau istimewa, engkau dikasihi, dan master plan Allah bagi hidupmu itu sungguh amat baik. Ini misalnya contoh juga, misalnya Keisha yang ada di sini, adiknya Yosua misalnya. Dia ada di Kapas Hulu dan harus ada di sini, dan kemudian nanti akan ada di Medan sekolah gitu. Kadang kenapa ya Tuhan kok harus melewatkan saya ke tempat-tempat tertentu, harus begini? Enggak mudah. Tetapi asal engkau percayakan hidupmu di bawah otoritas Tuhan dan engkau mengalami keselamatan di dalam Kristus, karena ketaatan Kristus itu sudah menebus dan menyelamatkan engkau, karena kejatuhan manusia ternyata enggak bisa menghancurkan rancangan agung Tuhan, walaupun jatuh tetapi Tuhan pulihkan melalui penebusan dan penyelamatan Kristus. Jadi ingat ya, bahwa rancangan agung Tuhan sungguh amat baik, hancur oleh dosa, tetapi dipulihkan dan dikembalikan lagi oleh Kristus melalui apa? Jalan penebusan dan penyelamatan. Nah, ini kan istimewa. Nah, asal engkau mengalami kasih Kristus, engkau beriman dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi ciptaan baru, maka engkau dikembalikan lagi kepada rancangan agung Tuhan. Dan ketika engkau kembali dimasuk rancangan agung Tuhan, maka benar firman Tuhan mengatakan sungguh amat baik atas hidupmu, walaupun harus melewati apapun juga. Sama seperti orang Israel yang melewati padang gurun 40 tahun. Tujuannya mana? Titiknya. Titiknya adalah di tanah yang berlimpah susu dan madu, di Kanaan itu. Nah, ayo mindset kita, dalam iman keyakinan kita, pertanyaannya jelas bahwa apakah kita ada dalam rancangan agung Bapa? Tuhan mengatakan rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Manusia telah mengalami kecelakaan, makanya cilaka namanya. Kalau Kejadian pasal 3, terkutuklah engkau. Gitu. Sampai binasa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak sedang merancangkan kejatuhan itu. Kalau engkau berkata bahwa kenapa Tuhan kok izinkan aku jatuh? Aduh, enggak lah, Tuhan enggak menginginkan kejatuhan dan kecelakaan kita kok. Itu pilihan kita yang distimulasi daging kita oleh si jahat atau oleh situasi dan kondisi. Daging itu lemah, maka roh penurut, kata firman Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa melakukan itu, dia jatuh gitu. Tapi pahami bahwa
Jangan berhenti pada kejatuhan. Karena rancangan agung Tuhan itu tidak hanya berhenti kepada kejatuhan dan kehancuran, tetapi berlanjut kepada penebusan dan penyelamatan yang membawa pemulihan oleh kuasa kebangkitannya. Sehingga kalau engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus oleh karena engkau masuk ke dalam kematian dan kematian Kristus, maka engkau ditebus, engkau diselamatkan, engkau dipulihkan, engkau diangkat kembali. Nah, penting sekali untuk engkau sadari dan engkau hayati. Nah, ini kita baru ngomongin tentang rancangan agung Tuhan loh, belum ngomongin tentang keluarga. Tapi memang supaya saya mau menaruhkan dalam hidupmu. Inilah keajaiban kasih karunia. Nah, rancangan agung Tuhan yang sungguh amat baik, maka masuknya adalah kepada keajaiban kasih karunia. Segala sesuatu yang terjadi, yaitu penyelamatan, pengharapan, pemeliharaan, pemulihan, dan bahkan akhirnya kehidupan yang kekal, itu murni memang adalah rancangan agung Tuhan. Dan apa yang dirancangkan Tuhan, firman Tuhan, ia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Saat pekerjaan tangannya itu jatuh dan hancur, manusia yang jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Ia menebus dan menyelamatkan dan memulihkannya. Itu yang namanya enggak meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Bahkan kalau toh buah pekerjaan tangannya manusia ini jatuh dan hancur, ia tetap memiliki jalan untuk menebus, memulihkan, dan menyelamatkannya. Dan kalau kita ada dalam master plan Allah yang sedemikian sungguh amat baik di dalam Kristus itu, buah yang kita alami itu adalah satu, engkau secure. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Engkau mengalami keselamatan Kristus, engkau pasti tenang. Kata tenang itu bisa berarti juga peace, damai sejahtera. Orang kalau belum ada dalam rancangan agung Allah, yaitu keajaiban kasih karunia Allah yang menebus dan menyelamatkan kita yang sudah berdosa dan jauh dari Allah ini, dan mengalami Kristus, engkau pasti nggak secure, namanya insecure. Nah, satu hal, kalau engkau hidup di dalam rancangan Allah dalam Kristus itu, engkau secure. Kenapa? Engkau tinggal di dalam Allah dan dekat, hanya dekat dengan Allah saja, sebab daripadanya lah keselamatan. Dan Kristus Sang Immanuel lah yang memungkinkan terjadinya itu. Karena Kristus Sang Immanuel, Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita, kita bersama dengan Allah. Itu Immanuel dan kita menjadi tenang. Kalau kita belum mengalami keselamatan, bahkan situasi yang menurut kita enak, itu nggak nyaman dan nggak tenang. Tetapi kalau kemudian kita dalam turbulensi seperti apapun, tetapi kita sudah tahu bahwa kita diselamatkan, secure. Itu penting ya. Dua, kalau engkau ada dalam rancangan agung Tuhan yang memulihkan dan menyelamatkan melalui karya penebusan Kristus dan engkau yakin diselamatkan dan engkau berada di dalam Allah dan rancangannya, maka engkau akan merasa cukup. Cukup itu merasa penuh. Nah, kita ini kan seringkali merasa kurang terus. Cerita kita kurang aja gitu. Saya nggak punya ini, nggak punya itu, bahkan ceritanya nanti utang aja gitu. Karena apa? Nggak ngalami kepenuhan. Nah, kalau kita mengalami kepenuhan Allah itu bukan kita loh yang penuh dengan Allah. Kristus yang adalah kepenuhan Allah. Kita dipenuhi oleh kasih anugerahnya. Dan kasih anugerahnya itu, kasih setia Tuhan itu membuat kita cukup. Maka Tuhan ngomong sama Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku yang ada padamu. Jadi kasih karunia Allah itu membuat kita itu rasa cukup. Dan orang yang merasa penuh hidupnya dan merasa cukup, itu adalah orang yang bersuka cita. Tetapi orang yang merasa kurang terus dan kurang, nggak berbahagia dalam hidupnya. Dan orang yang masuk dalam rancangan Allah di dalam Kristus itu adalah orang yang more than enough, lebih dari cukup. Sehingga apalagi yang harus gue kejar? Ya aku punya cita-cita, aku punya harapan, aku sungguh-sungguh kerjakan dengan sungguh-sungguh karena aku percaya di dalam Tuhan semuanya sungguh amat baik. Yes, saya harus berusaha, iya itu bagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan dan kita usahakan. Tetapi bahwa merasa cukup itu penting. Satu, aman dan nyaman dan secure, itu adalah cukup. Lawannya secure aja insecure, lawannya cukup adalah kurang. Lawannya memberi itu berhutang. Jadi kita gitu. Jadi dua hal sudah ada pada kita. Berbahagia nggak? Berbahagia. Maka itu yang dimaksudkan Tuhan sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu di situ.
secure, cukup. Dan yang ketiga adalah berarti. Berarti itu bahwa kehadiranmu itu menjadi berkat, sederhananya begitu. Jadi tidak hanya, tadi lagi kembali bahwa orang yang nggak ada dalam rancangan Allah pasti hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang ada dalam rancangan Allah, pasti dia memancarkan kemuliaan Allah, pasti dia mengalirkan kasih Allah, pasti hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah sekarang cek dirimu, satu engkau secure atau insecure, engkau cukup atau kurang atau berhutang, engkau merasa menjadi berkat atau malah justru menjadi beban dan persoalan. Jangan sampai hidup kita jadi benalu, karena nggak ada diciptakan Tuhan manusia itu menjadi benalu, nggak ada. Tuhan itu justru menciptakan manusia untuk merawat dan memelihara taman kehidupan. Dan Tuhan memilih Abraham, Ishak dan Yakub untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa, bukan menjadi beban bagi bangsa-bangsa dan bukan menjadi benalu-benalu yang merugikan. Penting, engkau harus cek nih masing-masing. Engkau ada dalam maksud dan master plan Allah atau enggak? Kalau enggak, ya di situ itu tadi. Insecure, kurang berutang, dan juga enggak jadi berkat, tetapi jadi benalu. Nah, buah dari semuanya apa, Pak? Buah dari kemudian dari secure, dari tenang, damai sejahtera, dan juga merasa cukup, dan juga menjadi berkat. Buahnya apa? Sederhana aja. Kata yang dipakai oleh Alkitab itu sederhana. Sungguh amat baik. Amat baik dalam hatimu, amat baik dalam pikiranmu, amat baik dalam hidupmu, amat baik di sekitarmu, dan amat baik bagi duniamu. Jadi itu master plan Allah. Kadang memang nggak mudah ya, bahwa saya juga paham bahwa pergulatan dan kesulitan juga menjadi bagian dari dinamika hidup kita. Tapi saya mau tegaskan bahwa rancangan agung Tuhan nggak terbatalkan, bahkan termasuk oleh persoalan. Masa Pak? Bahkan mungkin persoalan pun bisa diizinkan Tuhan untuk berlaku karena sesuatu yang membatangkan kebaikan bagi kita. Yang saya pernah sering kali sitir itu kan orang yang buta sejak lahir. Lalu orang banyak dan murid-murid Tuhan tanya, ini salahnya siapa? Tuhan nggak mau melihat itu sebagai sebuah salahnya siapa. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat semua dalam kerangka agung Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, bisa jadi saat ini hidupmu sederhana, hidupmu memang biasa-biasa aja, bahkan ada tantangan yang kau alami. Tetapi kalau engkau menundukkan diri dalam maksud dan rancangan Allah oleh karya penebusan Kristus, bisa jadi itu diizinkan Tuhan untuk menjadikan engkau, untuk rancangannya ya, kemuliaan Allah dinyatakan. Dulu saya seringkali protes sama Tuhan, dalam artian, kok saya nggak seperti yang lain sih Tuhan? Kok saya nggak memiliki ini dan itu kayak yang lain itu? Coba kalau saya punya ini dan itu, saya pasti bisa akan jadi ini dan itu, dan saya akan menjadi, belum tentu, belum tentu. Tuh, engkau adalah versi terbaik. Jadi kita ini adalah versi terbaik dari diri kita. Jadi Tuhan itu menciptakan kita. Itu demikian rupa istimewanya dan menjadi versi terbaik. Karena nggak ada yang namanya Chris Dianto, mungkin nama ada. Tetapi Chris Dianto di dunia ini cuma satu itu. Karena Tuhan menciptakannya versi terbaik Chris. Yang kau adalah perlu lakukan adalah versi terbaik Chris menurut Allah itu yang kayak apa? Karena nggak ada. Sekembar-kembarnya orang itu tapi beda. Karena apa? Masing-masing orang itu dicetak menurut gambar dan rupanya, ditaruh Roh Kudus. Karena Tuhan memang memiliki rancangan yang ajaib dan mulia atas hidupnya. Dan kita adalah versi terbaik yang diciptakan oleh Allah. Kita hanya terus untuk mengerjakan inilah yang dikehendaki Allah sebagai versi terbaik kita. Itu. Nah, sampai di sini. Minggu depan kita sambung lagi. Ini nggak berhenti-berhenti, nggak selesai-selesai, Chris. Nggak apa-apa. Ini jadwal yang lain itu mundur, Pak. Nggak apa-apa, ini mumpung lagi asik kita. Boleh ada pertanyaan? Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya?
Kita persekutuan nggak Coba. perlu lama-lama. Yang penting ajaran ini, firman Tuhan ini, lalu kemudian nyantol di kepala kalian dan hidupi gitu. Persekutuan singkat-singkat aja kita begini, tapi Mm-mm. pengajaran firman Tuhannya harus yang mendalam. Oke, ada pertanyaan? Saya ada Pak Agus. Nah, Kalau misalkan kita pribadi-pribadi, eh, ada yang masih egois, ada yang masih tadi eh, tidak memberi, atau yang masih hidup dalam kehidupan lamanya gitu. Nah, bagaimana orang itu supaya bisa berubah gitu. Untuk kita lihat diri kita sendiri dan juga bisa saya sebagai orang lain itu bisa memberi motivasi atau memberi pertolongan atau memberi teguran atau yang lainnya supaya dia bisa berubah gitu, Pak Agus. ya. Satu gini, eh saya harus katakan gini, nak. Siapapun yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Maka kalau orang sungguh ada di dalam Kristus, pasti hidupnya ditransformasi. Ini yang harus kita nempel di kepala dan hati. Kalau hidup kita nggak mengalami transformasi, saya sanksi bahwa kita ada dalam Kristus. Maka sadarilah dulu dirimu, kira-kira aku sudah mengalami transformasi apa ya? Aku sudah mengalami transformasi nggak? Cara berpikirku, cara berkata-kataku, cara berperilakuku, sikap hidupku. Gitu. Dosa-dosa apa yang sudah aku tinggalin? Dan hal-hal apa yang menunjukkan bahwa aku taat kepada Allah dan firman-Nya. Itu penting, Mas Kris. Kedua, orang itu memang pada hakikatnya nggak mau berubah. Sehingga perlu perubahan itu namanya kasih karunia. Kalau orang itu bisa berubah, itu kasih karunia. Kalau kepada orang-orang di Efesus, firman Tuhan mengatakan, engkau dibaharui roh dan pikiranmu. Nah, perubahan itu tidak dimulai dari penampakan kita, tetapi justru dimulai dari roh, motif terdalam, dan cara berpikir kita. Jangan abaikan motivasi. Nah, seringkali kita itu harus pinter-pinter untuk melihat, ini motivasi saya benar atau enggak, murni atau enggak, benar atau enggak nih. Gitu. Didasari oleh kebenaran ketaatanku kepada firman Tuhan atau hanya kepentingan dagingku. Itu baru jeli di situ. Dan yang kedua adalah emang cara berpikirku itu benar atau bengkok ya. Gitu. Cara berpikir itu penting. Kalau cara berpikir kita enggak salah itu ya. Nah, maka kita seringkali menyebut lawan dari hikmat itu kebodohan. Kebodohan itu bukan berarti enggak sekolah. Tetapi cara berpikir, way of thinking kita yang sudah diubahkan mengenakan pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Kita syukur nih ya, diubahkan oleh motif dan oleh pikiran kita. Nah, lalu kemudian kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita namanya mengalami pembaruan budi, Mas Kris. Jadi kasih karunia itu. Nah, balik lagi, kesadaran diri mempengaruhi pertobatan, pertobatan mempengaruhi transformasi. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa begini ini? Ya kadang yang saya sering kali sebut tadi, bisa jadi kita kalau ada teman-teman kita ya kita injili, kita tegur, kita ingatkan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak bisa ingatkan ya biarlah Tuhan yang mengingatkan dengan caranya. Kita tinggal mau diingetin sama siapa nih? Bahkan Rasul Paulus itu pernah jengkel sama orang dan ya udahlah kuserahin engkau sama iblis, bahkan diserahkan sama iblis gitu. Artinya udah kebangetan sekali itu nggak mau mengalami perubahan. Memang kita bisa dipakai Tuhan untuk bukan mengubahkan, tetapi menstimulasi supaya orang berubah lewat pergaulan kita, pengaruh kita, lewat teguran-teguran kita. Gitu Mas Kris. Oke, siap, Pak Agus. Terima kasih. Ya, ada lagi?
Oke, cukup ya. Oke, silakan lanjut Mas Kris. Saya tak ngurus yang lain ya, nanti ditutup sendiri ya. Oke, Pak Gus. Terima kasih Pak Gus untuk firman Tuhannya. Pak Agus, apa bisa ditutup dalam doa dulu? Oke, saya tutup dalam doa ya. Yuk kita Ya, berdoa yuk. oke. Sekaligus doa berkat ya. Ya. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, biarlah kiranya sharing sore hari ini dalam persekutuan kaum muda, kami memohon Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami. Ubahkanlah roh kami dan pikiran kami supaya kami mengalami pembaruan budi dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus Tuhan, yang taat, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bertumbuh-tumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan berkati anak-anak muda ini dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa kasih karunia dari Allah dari tempat maha tinggi turun menyertai dan memberkati mereka. Mereka bertekun, mereka bertumbuh, mereka memiliki masa depan yang indah penuh harapan karena rancangan Allah, master plan Allah bagi hidup mereka sungguh amat baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hmm. Teman-teman, sebelum kita selesaikan ibadah ini, tolong buka kameranya dulu dong. Kita mau foto nih. Oke. Kak Bertina, Daniel, Cevam, Fiskan siapa ya? Cempaka Family. Oke, yang lain lagi? Ada lagi? Dibuka, dibuka, dibuka. Oke, foto ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Daniel, Kak Martina nggak bisa ya? Mardi. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Kita kalau nanti ada doa pokok doa, nanti silahkan di-share ya, share ke teman-teman di grup gitu, supaya kita bisa doakan sama-sama gitu. Atau kita masih bisa lanjutkan dengan doa nih. Adakah pergumulan dari sini Kak Meltina, Daniel, Yosua, Rizkila? Nggak ada, Mas. Ya, Nggak ada. oke. Suaranya gitu. Oke, teman-teman. eh Tadi udah tutup doa ya sama Pak Agus ya. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi Sabtu. Oh iya, mau pengumuman juga Sabtu depan sepertinya nggak ada karena eh, ada Youth Summit. Ya, begitu ya, Daniel. Ya, Daniel. Oke, teman-teman. Jadwalnya minggu depan tidak ada. Nanti minggu depannya lagi akan diinfo lagi. Jadi, teman-teman, silahkan gabung. Bisa ajak teman-teman yang lain. Oke, thank you.
Tuhan Yesus berkati. Selamat sore semuanya. Thank you. Thank you. Ibadah guys, besok guys.